Salam sejahtera bagi kita semua, Dewan Juri yang terhormat dan rekan tim lawan yang saya hargai. Perkenalkan, saya Sharon Nirmala, pembicara pertama dari tim kontra. Kami dengan tegas dan berdasar menyatakan bahwa mosi Dewan ini sebagai orang tua dari seorang anak jenius di bidang non-lukratif akan memprioritaskan pengembangan bakat anaknya di bidang non-lukratif dibandingkan mengarahkannya ke bidang yang lebih lukratif. Itu adalah sebuah pandangan yang tidak dibenarkan. Izinkan kami menyampaikan sesuatu yang mereka abaikan, yaitu faktanya tidak semua bidang non-lukratif mendapat kesempatan untuk berjaya, terlebih lagi di negara kita yang lebih menjanjikan untuk mengajukan di bidang lukratif. Fakta ini adalah bukti bahwa mosi yang mereka ajukan hari ini berdiri di atas fondasi yang goyah. Kami menolak mosi ini. Kami akan membuktikan melalui 3 sanggahan, yaitu argumen yang diberikan oleh tim pro ingin membuat anak itu bahagia di saat orang tuanya mendukung talentanya. Dengan itu, tim pro tidak mempertimbangkan bahwa jika anak itu didukung dalam bidang lukratif, maka belum tentu anak itu akan merasa terpaksa. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua anak mengetahui jati diri mereka dan talenta mereka. Faktanya, banyak teman-teman saya di dalam detik ini pun yang berada di bangku kelas 2 SMA masih merasa bingung dengan potensi yang mereka punya. Sudah jelas di sini bahwa tidak semua anak merasa dirinya mampu untuk konsisten terhadap sesuatu. Kemudian poin yang B, terdapat fakta yang perlu dipertimbangkan lagi oleh tim pro, yaitu anak cenderung memiliki rasa bosan yang membuat mereka ingin beralih ke suasana di luar dari bidang non-lukratif mereka ataupun talenta mereka. Jika hanya dengan ini, kami juga tidak menghilangkan talenta yang dimiliki, tetapi tim pro menyebutkan bahwa dengan mendukung anak di bidang non-lukratif saja dapat membuat orang tuanya bangga. Sejatinya, orang tua manapun jika anaknya sukses dalam media, cara, proses apapun, orang tua pasti tetap bangga. Terlebih jika anak pun diasah untuk mengembangkan bidang lukratifnya yang memiliki peluang yang jauh menjanjikan. Contoh, orang tua yang memiliki 3 anak yang memiliki 3 potensi dan talenta yang berbeda. Saya yakin bahwa orang tua jauh lebih bangga dengan anak yang bekerja keras dan terlihat hasil kerja kerasnya terlebih di bidang lukratif. Kami akan menyampaikan 3 poin argumen, yaitu poin pertama, bidang lukratif jauh lebih dibutuhkan dan menguntungkan banyak belah pihak dan akan memperbaiki sistem perekonomian di Indonesia. Misalnya, selain jauh dibutuhkan, dengan hal ini faktanya akan melibatkan banyak orang lain dan membuka peluang untuk orang banyak. Seorang pengusaha misalnya fokus dalam bidang lukratif, tetapi sebenarnya pengusaha tersebut juga memiliki talenta dalam bidang non-lukratif. Karena dia mempelajari bidang lukratif, maka talenta yang dia punya akan membantu untuk menjadi media kreatif, dan bidang lukratif yang dipelajari akan menjadi bak transportasi untuk menuju jalan yang lebih menjanjikan dan menguntungkan. Dengan hal ini, kami juga tidak menghilangkan talenta yang ia miliki, tetapi justru jika diimbangi dan tidak hanya fokus dalam satu bidang saja, maka hasilnya pun akan jauh lebih baik dibandingkan hanya fokus dengan satu bidang yang memiliki kesempatan yang kurang luas cakupannya. Argumen yang kedua, membangun generasi selanjutnya, kita sebagai orang tua harus waspada terhadap apa yang terjadi ke depannya. Kita sebagai orang tua pasti tidak akan mengetahui apa yang akan dilalui generasi selanjutnya. Dengan hanya fokus dalam satu bidang yang tidak menjanjikan, akan jauh lebih baik dan mengasah dan dalam bidang yang menjanjikan. Terlebih lagi, generasi selanjutnya diuji melalui beberapa aspek. Argumen yang ketiga, yaitu memanfaatkan waktu dan fasilitas yang disediakan pada saat ini. Telepon genggam yang kita gunakan dapat menjadi fasilitas yang mendukung untuk menjadi multitalenta. Sebagai orang tua, ingin anaknya sempurna dalam beberapa aspek. Pendidikan yang difasilitasi untuk anak akan mempengaruhi pola pikir, kebiasaan, dan masa depan mereka.
Jika hanya mengandalkan satu bidang yang memiliki sedikit peluang, bagaimana jika itu gagal? Kata gagal di sini tidak hanya merujuk pada sebuah proses, tetapi bisa saja merujuk pada sebuah fisik ataupun waktu yang kita tidak bisa mengirakan apa yang akan terjadi ke depannya, apa yang akan terjadi di tahun-tahun ke depannya jika anak hanya fokus terhadap bidang non lukratif dan mengalami cedera misalnya, dan waktu yang cukup lama untuk mengasah dan untuk menyembuhkan fisik itu sendiri dan akan mengasah kembali talenta tersebut. Bidang lukratif tetap penting untuk diasah dan dikembangkan pastinya. Kemudian maka tidak ada keraguan bahwa bidang lukratif itu tetap penting dan diasah untuk dan dikembangkan. Kami tim Kontra teguh pada pendirian kami. Sekian, terima kasih.